Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Harsa dari kelas 2C1 dengan nomor induk mahasiswa 2200302194 ingin membagikan rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnisnya adalah usaha baju, nama pelaksananya adalah saya sendiri, Wanda Harsa. Langkah-langkah 1. Identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriterianya 1.1, tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasil yang saya pilih adalah dapat mencakupi menyelesaikan masalah, memberi kenyamanan, memberikan manfaat kesehatan, memberi manfaat keamanan. Dan kriteria 1.2, konsepsi peluang dan aspek esensial, prinsip-prinsip peluang. Identifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni kompetensi, keunggulan, keadaan, situasi. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi tahan lama. Yang kedua adalah mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1, tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis yang saya pilih adalah kekuatan ekonomi, yaitu tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Yang selanjutnya adalah kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang, kemudian kemajuan teknologi. Teknologi baru, tuntutan teknologi baru, pengguna baru, teknologi lama. 2.2, masalah suatu atau masalah-masalah. Sektor bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis, sarana dan prasarana SDM, komunikasi dan publisitas, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah teknologi informasi, yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata Indonesia, kesiapan masyarakat, investasi yang belum layak berkembang di daerah. 2.3, kesenjangan suatu produk atau jasa, identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa yaitu adalah kesenjangan pasokan, kualitas, dan akses. 3. Mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. 3.1, pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan, produktivitas, dan memiliki jejaring yang lebih luas. 3.2, faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualitas personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan seperti kewaspadaan terhadap suatu masalah. Jejaring sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jejaringan sosial dapat memberi keuntungan, yaitu adalah hubungan yang kuat. 3.4, langkah-langkah kreativitas. Diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakupi persiapan, wawasan, dan evaluasi. 4. Membangun ide-ide bisnis. 4.1, praktek brainstorming. Dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming yang saya pilih adalah pendekatannya berkisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menuliskan ide bisnis. Lalu, 4.2, fokus group dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus group yang saya pilih adalah membantu menghasilkan ide-ide. 4.3, library dan internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library and internet research yang saya pilih adalah social media, viral, networking, sama website. 4.4, ide-ide bisnis produk atau jasa, identifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi area atau fungsi bidang. Usaha yang saya pilih adalah membuka toko pakaian, karena toko pakaian merupakan salah satu toko yang laris di pasaran. Bisa untuk banyak kalangan, dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Cara mendapatkan untung dari berjualan pakaian adalah mengikuti tren yang sedang ada, menyesuaikan harga dengan pesaing lain, lalu menyesuaikan zaman dengan konsumen. Kita lanjut ke buku kedua. Langkah-langkah 1. Menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Nama produk atau jasa yang saya pakai adalah clothing. 1.2. Deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan. Deskripsi produk atau jasa, clothing merupakan brand pakaian yang saya kembangkan dengan ide orisinal saya sendiri. Untuk bahan dan semua yang saya pakai sama menggunakan bahan yang bagus. 1.3, bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan yang saya pilih adalah satuan, karena saya menjual pakaiannya satu persatu. 2. Mengidentifikasi target pasar. 2.1, target pasar pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau kliennya adalah saya pilih adalah pemasaran massal atau pemasaran tidak terdiferensiasi.
2.2 Target lokasi pemasaran. Diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran yang saya pilih adalah internasional karena saya menjual untuk seluruh mancanegara. 3. Identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1 Kesenjangan produk atau jasa. Diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa, kesenjangan produk atau jasa yang saya pilih adalah kualitas. Saya harus memperhatikan kualitas agar yang membeli tidak merasa kecewa. 3.2 Peluang pasar. Diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa, peluang pasar yang saya pilih adalah pengembangan pasar. Menjual produk yang ada di pasar baru, baik segmen geografis atau baru. 4. Mengembangkan fitur spesial. 4.1 Tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan yang saya pilih adalah produk nyamanan. Inilah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. 4.2 Fitur-fitur. Fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisis tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama, janji menjanjikan penjual pakaian dengan kualitas bagus, posisinya, ciri-ciri kepribadian jujur dan menjaga kualitas. Cerita, clothing merupakan brand pakaian yang mengutamakan ide dan kualitas yang menjanjikan. 4.3 Manfaat. Produk atau jasa mengidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa yang saya pilih adalah manfaat kenyamanan, memberikan kenyamanan karena bahan yang digunakan berkualitas. 4.4 Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa yang saya pilih ruang lingkup rencana akan dibuka di kota-kota besar, lalu area bisnis utama Jakarta Timur, dan 5. Mengembangkan tim manajemen. 5.1 Personal branding, tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan yang saya pilih adalah pengakuan masyarakat, memiliki kepercayaan masyarakat sekitar yang sudah membeli. 5.2 Kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim yang saya pilih adalah level kerangka kualifikasi 1-9. Lalu mari kita lanjut ke buku ketiga. Kita lanjut ke analisa kelayakan usaha. Pertama, analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa memiliki 3 potensi, yaitu potensi rendah, potensi sedang, potensi tinggi. 1.1 Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, saya mendapat nilai 6. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan, saya memilih potensi tinggi. Menyelesaikan masalahnya, saya memilih potensi tinggi. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, saya memiliki potensi tinggi. Ketepatan waktu masuk ke pasar, saya memilih potensi sedang. Luasnya gagasan menambah nilai. Bagi pembeli atau pengguna akhir, saya memilih potensi tinggi. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, saya memilih potensi tinggi. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, saya memilih potensi tinggi. 1.2 Permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Saya mendapatkan nilai 2 karena seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, saya memilih potensi tinggi. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, saya memilih potensi tinggi. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan untuk dijual, saya memilih potensi sedang. 1. Kelayakan target industri memiliki 3 potensi lagi, potensi rendah, potensi sedang, dan potensi tinggi. Di 2.1 daya tarik industri, saya mendapat nilai 2. Jumlah kompetitor, saya memilih banyak. Tahap siklus hidup industri, saya memilih fase tumbuh cepat. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, saya memilih pertumbuhan tinggi. Pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan, saya memilih sebaiknya memiliki. Margin operasi industri, saya memilih tinggi. 2.2 Daya tarik target pasar dan konsumen. Memiliki 3 potensi kembali. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, saya memilih teridentifikasi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, saya memiliki mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan. Daya beli pelanggan tinggi, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, saya pilih tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar, saya pilih tinggi. Analisa kelayakan organisasi memiliki 3 potensi lagi. 3.1 Kecakapan atau progress management. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, saya memiliki berpengalaman. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, saya terampil. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial sendiri atau pendirinya di industri yang relevan, saya memilih sedang. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, saya memilih kuat. Dan kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menemukan usaha baru, saya memilih sangat mungkin.
3.2 Kecukupan sumber daya, memiliki 3 potensi kembali, karyawan dengan kompetensi spesifik, saya memilih potensi sedang, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis, saya memilih potensi sedang. 1. Kelayakan finansial, 4.1 Total modal awal yang dibutuhkan, equity capital atau modal ekualitas saya sedang, modal hutang saya sedang, modal khusus saya sedang. 1. Kinerja keuangan bisnis sejenis, karakteristik ekonomi industri saya tinggi, profitabilitas dan risiko saat ini saya sedang, nilai perusahaan saya tinggi. 4.3 Daya tarik finansial keseluruhan, hasil keuangan historis saya sedang, proyeksi pendapatan tinggi, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan tinggi, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentase dari pendapatan saya sedang, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah saya lihat adalah tinggi. 5. Potensi keseluruhan. Di bagian pertama, kekuatan ide bisnis, saya memiliki potensi yang sangat layak untuk segera diterbitkan ide produknya. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar, saya memiliki poin 3, potensi sangat layak, segera menindaklanjuti pasar yang lebih luas. Bagian 3, kelayakan organisasi, saya 2, potensi layak untuk segera mewujudkan tempat desain dan biaya. Bagian 4, isu finansial, saya memiliki poin 1,67, potensi layak, mengidentifikasi kelayakan finansial. Penilaian keseluruhan sama dengan 2,6.675, yaitu potensi sangat layak. Segera mewujudkan ide-ide dan inovasi baru mengenai pengembangan bisnis dan desainer. Ringkasannya, ide jual baju ini sangat berpotensi tinggi untuk melebarkan pasarnya dan juga sesegera mungkin harus dikembangkan ide bisnisnya atau harus segera diwujudkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kekurangan mohon maaf, kurang lebihnya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.